5 mahasiswa, Nadia, Arka, Dimas, Reno, dan Julian, melangkah perlahan memasuki hutan lebat di pinggiran kota. Tujuan mereka sederhana, menyelesaikan penelitian tugas akhir tentang perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia. Hutan itu dikenal jarang dijamah, bukan karena cerita mistis, tapi karena banyak orang memilih menjauh tanpa alasan yang jelas. Kalau data dari sini berhasil kita ambil, skripsi kita aman, kata Arka sambil mengecek GPS di ponselnya. Nadia, satu-satunya perempuan di antara mereka, menatap pepohonan tinggi yang rapat. Cahaya matahari sulit menembus kanopi daun yang saling bertaut. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Kenapa suasananya kayak menekan ya? Ucap Nadia pelan. Perasaan doang, jawab Dimas sambil tertawa kecil. Ini cuma hutan, bukan tempat angker. Mereka tidak tahu bahwa sejak langkah pertama itu, mereka sudah diawasi. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh keadaan sekitar. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Henning Reno berhenti mendadak. Kalian lihat ini enggak? Di tanah berlumpur ada bekas roda kendaraan berat, terlalu besar untuk motor, terlalu sempit untuk truk biasa. Siapa yang masuk hutan bawa kendaraan ginian? Tanya Julian. Tidak ada yang menjawab. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Nadia sesekali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikuti, meski tak pernah terlihat apa-apa. Saat sore mulai turun, mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di tengah hutan. Sebuah bangunan semi permanen, tertutup terpal hitam dan kawat berduri. Ini jelas bukan pos penelitian, kata Arka dengan suara rendah. Dimas mengangkat kamera, tapi ini bisa jadi bukti penting. Kalau ada aktivitas ilegal, Dim, jangan asal rekam, potong Nadia. Perasaan aku nggak enak, terlambat. Suara langkah kaki terdengar dari dalam bangunan. Seseorang berteriak, "Hei, siapa kalian?" Wajah 5 mahasiswa itu langsung pucat, mereka berlari. Cabang pohon mencakar tangan dan wajah. Nafas terengah jantung berdegup keras. Di belakang mereka, suara orang-orang mengejar, lengkap dengan senter dan teriakan marah. Ini bukan orang biasa, teriak Julian. Mereka bersembunyi di balik semak lebat, menahan napas. Dari celah daun, Nadia melihat pria-pria bersenjata berdiskusi. Kalau mereka keluar dari hutan ini, kita tamat, bisik Reno. Baru saat itulah mereka sadar. Yang mereka temukan bukan sekadar aktivitas ilegal kecil, tapi jaringan kejahatan yang terorganisir. Malam turun cepat, ponsel kehilangan sinyal. Baterai hampir habis, jalan keluar terasa seperti labirin. Arka menatap teman-temannya satu persatu. Kita harus bertahan hidup malam ini. Besok pagi, cari jalan keluar bareng-bareng. Jangan ada yang pisah. Nadia mengangguk meski tangannya gemetar. Ini bukan petualangan, ini perjuangan. Di hutan itu, mereka belajar satu hal penting. Bahwa bahaya paling nyata bukan selalu tentang hantu atau kegelapan, tapi tentang manusia dan keserakahan mereka. Mereka masuk hutan dengan niat mencari data, namun yang mereka temukan adalah kenyataan pahit tentang dunia yang tidak mereka bayangkan. Dan sejak malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.